Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan admin di channel Menara Madrasah. Dalam video kali ini, admin akan berbagi tutorial cara menambahkan data sertifikasi di EMIS GTK terbaru. Oke, langsung saja di sini akan admin praktekkan. Pertama-tama kita login terlebih dahulu ke EMIS GTK terbaru. Kemudian silakan Bapak Ibu guru di bagian kolom username beserta password, silakan username-nya diisi PIK ID beserta kata sandinya yang didapatkan dari operator. Kemudian setelah diisi kita pilih masuk. Nah, pada halaman beranda EMIS GTK personal, langsung saja kita pilih menu yang ada di sebelah kiri. Kita pilih menu administrasi. Kemudian kita pilih menu data sertifikasi. Nah, pada halaman data sertifikasi, jika di sini masih kosong, maka kita perlu menambahkannya secara manual. Untuk itu langsung saja kita pilih menu tambah sertifikasi. Nah, pada halaman tambah sertifikasi pendidik, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita isikan klasifikasi sertifikasinya. Pada tahun sertifikasi kita pilih, kita sesuaikan. Untuk jenjang sertifikasi kita juga sesuaikan mapel sertifikasinya. Kita pilih misalkan guru kelas MI. Kemudian jalur sertifikasinya kita pilih, kita scroll ke bawah. Kita pilih PPG dalam jabatan tahun di atas 2018. Kemudian untuk nomor peserta sertifikasi, sini admin sudah siapkan, tinggal di copy. Oke, nomor sertifikatnya. Kemudian tanggal sertifikat, silakan dicek di sertifikatnya. Oke, kemudian LPTK. Oke, kita pastekan. Ketika sudah ketemu, kita pilih. Kita scroll ke bawah. Kita upload sertifikat pendidik. Oke, kita scroll ke bawah. Yang sudah kita siapkan. Kemudian dipastikan sekali lagi jika sudah benar, langsung kita pilih ajukan data. Oke, ajukan data. Nah, pengajuan sertifikasi berhasil dikirim, menunggu verbal kabupaten atau kota. Nah, di sini kita tinggal cek secara berkala data sertifikasi yang sudah disetujui oleh admin kabupaten. Nanti data sertifikasi finalnya akan muncul di sini. Oke, kita akan scroll ke bawah untuk melihat riwayat pengajuan. Nah, di sini riwayat pengajuan sertifikasi, status dan aksi di sini masih statusnya diajukan. Nah, nanti jika sudah disetujui oleh admin kabupaten atau sudah diverval, maka diajukan akan berubah menjadi disetujui. Jika ada kesalahan, silakan diperbaiki di sini, di gambar pensil ini, menu edit. Kemudian silakan perbaiki dan ajukan ulang. Oke, mungkin itu video dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Admin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.